Halo, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan share bagaimana menghemat waktu saat pengerjaan soal SKD CPNS. Kita langsung saja. Tips yang pertama yaitu menjawab sebagian soal TWK, kemudian lanjut sebagian soal TIU, dan terakhir baru TKP. Kenapa seperti itu? Supaya TWK dan TIU dalam lulus grade. Karena percuma apabila skornya tinggi setelah pengerjaan soal, tapi ternyata TWK atau TIU atau TKP tidak lulus passing grade. Jadi bisa dicoba jawab 20-20 soal. Jadi selebihnya dengan ada sisa waktu bisa dikerjakan sisa soalnya. Tips yang kedua yaitu untuk soal yang pasti tidak tahu jawabannya, langsung jawab atau langsung skip. Jangan berlama-lama. Tips yang ketiga yaitu catat nomor yang sudah dijawab tapi ragu benar atau tidaknya. Jadi jika ada waktu, koreksi kembali. Dilihat dari nomor berapa yang kira-kira ragu, bisa dicek kembali. Tips yang keempat yaitu jawab dulu soal yang mudah. Jangan berlama-lama di soal yang sulit. Karena jika berlama-lama di soal yang sulit, waktu akan terus berjalan. Sementara soal yang mudah yang di depannya belum sempat dikerjakan. Jadi ini saya kasih contoh bagaimana menghadapi soal yang panjang-panjang. Nah, seperti yang kita lihat yaitu yang ini merupakan soal cerita, kemudian diikuti dengan pertanyaan, dan terakhir yaitu opsi jawaban. Saya tidak menulis lagi opsi jawabannya, tapi karena ini saya jadikan sebagai contoh untuk bagaimana cara menghemat waktu ketika mendapatkan soal-soal yang panjang-panjang ceritanya. Jadi ketika dapat soal yang panjang-panjang, tips yang saya tawarkan yaitu baca soalnya dulu. Jadi di sini ada soalnya, dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Bung Karno telah menyampaikan prinsip dasar negara yakni opsinya internasionalisme dan sebagainya. Ketika kita baca soal, otomatis kita sudah tahu soal ini menanyakan fokusnya tentang apa. Barulah kita langkah selanjutnya yaitu membaca soal ceritanya. Karena ketika kita membaca soal ceritanya kita sudah tahu fokus pertanyaannya kemana. Tetapi jika kita membaca dari awal, kita baca soal cerita yang panjang-panjang kemudian diakhiri dengan kita membaca soal, saya yakin pasti teman-teman akan kembali membaca dari awal lagi. Jika seandainya soal cerita dan pertanyaannya saling berhubungan. Namun seperti contoh di sini, soal dengan ceritanya tidak berhubungan sama sekali. Ini malah lebih mempersingkat waktu. Jadi ketika kita menghadapi soal yang seperti ini, ceritanya tidak perlu dibaca lagi, langsung pada soalnya dan langsung pada opsinya, sehingga bisa menghemat waktu. Nah, jika teman-teman dapat soal yang ada hubungannya dengan ceritanya, maka keuntungan teman-teman membaca soalnya terlebih dahulu adalah ketika teman-teman membaca cerita, teman-teman sudah tahu fokus pertanyaannya itu kemana. Jadi teman-teman tidak akan berulang-ulang membaca cerita. Seperti itu. Jadi yang saya sarankan yang pertama yaitu baca dulu soalnya, kemudian lanjutkan dengan baca ceritanya, langsung terakhirnya yaitu opsi jawaban. Itu jika pertanyaan dengan ceritanya ini saling berkaitan. Namun seperti contoh yang seperti ini tidak berkaitan pertanyaan dengan cerita, jadi cerita ini tidak perlu dibaca lagi, langsung pertanyaan dengan opsi jawaban. Seperti itu.